Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nabil Ulinuha dengan NIM 400 403 206 574 dengan prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pertahanan transistor. Prinsip dasar transistor sebagai penguat adalah arus kecil pada basis mengontrol arus yang lebih besar dari kolektor melewati transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat ketika arus basis berubah. Perubahan kecil arus basis mengontrol perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emiter. Berdasarkan sistem pertahanan transistor, penguat transistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penguat basis atau common base, yang kedua adalah penguat emitor, common emitter, yang ketiga adalah penguat kolektor atau common kolektor. Nah, di sini ada gambar contoh transistor. Nah, transistor itu dibagi menjadi 4. Ada transistor bipolar, yang kedua adalah transistor JVET, yang ketiga adalah transistor MOSFET, yang keempat adalah transistor UJT. Di sini saya akan menjelaskan tentang transistor bipolar yang dasarnya. Di sini ada BCE. Apa itu BCE? B itu adalah base, C adalah kolektor, E adalah emitor. Nah, NPN. NPN itu adalah negatif, positif, negatif. PNP itu positif, negatif, positif. Nah, NPN itu adalah transistor positif, di mana transistor dapat bekerja mengalirkan arus listrik apabila basis dialiri tegangan arus positif. Nah, sedangkan di PNP itu kebalikan dari NPN, yaitu transistor negatif, di mana transistor dapat bekerja mengalirkan arus listrik apabila basis dialiri tegangan arus positif. Nah, dari kedua itu dibedakan. Yang pertama itu NPN itu arah panahnya menuju keluar, dan sedangkan PNP itu ke dalam. Nah, di sistem pertahanan transistor itu ada 3. Yang pertama itu common base, common emitter, dan common collector. Di sini di rangkaian ini termasuk common base. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, terus sifat-sifatnya, dan kesimpulan dari common base sendiri. Nah, common base itu kaki basisnya digroundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada common base ini, sinyal inputnya dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor. Sedangkan kaki basisnya digroundkan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah grounded base, yang menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal output dan input, tidak menghasilkan penguatan pada arus. Nah, di rangkaian ini biasanya jarang digunakan. Setelah di display itu, biru itu merupakan input dan sedangkan merah itu output. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa sinyal output itu lebih besar dari sinyal input dan tidak berupa fasa. Nah, transistor sendiri ini, common base ini biasanya digunakan untuk power supply dan audio amplifier. Jadi yang kedua itu adalah common emitter, merupakan hubungan transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Nah, di common emitter ini adalah hubungannya transistor di mana kaki emitor transistor digroundkan dan dipengaruhi bersama untuk input dan outputnya. Nah, pada hubungan common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Nah, di sini ini dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dari common emitter ini yaitu impedansinya inputnya rendah, yang kedua impedansinya outputnya tinggi, yang ketiga penguatan daya besar, yang keempat penguatan tegangannya besar. Pada simulasi tersebut outputnya itu berwarna kuning dan inputnya itu berwarna merah, dan kita jalankan itu di grafik osiloskopnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sinyal output lebih besar daripada sinyal input dan berbalik
fasa. Nah, yang terakhir itu ada common collector dan sama memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan common base. Pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus, namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Nah, pada hubungan common collector, input diumpamakan ke basis transistor, sedangkan outputnya diperoleh dari emitor. Sedangkan kolektornya digroundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Rangkaian ini disebut dengan pengikut emitor atau disebut dengan emitor follower karena tegangan sinyal output pada emitor sama dengan tegangan input basis. Nah, sifat-sifat dari common collector itu sendiri yaitu satu, impedansi inputnya tinggi, yang kedua impedansinya outputnya rendah, yang ketiga penguatan arus besar, yang keempat penguatan daya kecil. Nah, dari outputnya itu berwarna hijau dan yang sedangkan inputnya itu berwarna merah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa besar sinyal input dan output itu sama dan tidak mengalami perubahan fasa. Sekian, terima kasih dari saya. Mungkin kalau ada salah atau dari tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.